Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Sinar Purwanti dengan NIM A0121039, kemudian Muhammad Fadil Aco dengan NIM A0121322, dan Ilham dengan NIM A0121323. Di sini kami akan membahas tentang perubahan iklim. Lalu yang akan kami bahas yaitu pertama, penyebab perubahan iklim, lalu dampak dari perubahan iklim, dan yang ketiga yaitu strategi atau solusi dari isu perubahan iklim. Oke, jadi sebelum kita mengetahui apa itu penyebab dari perubahan iklim, terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari iklim dan perubahan iklim. Iklim ini adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim ini didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan varietas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu seperti temperatur, curah hujan, dan angin. Pada periode waktu tertentu yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau jutaan tahun. Iklim ini berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Oke, jadi kita langsung saja pada penyebab perubahan iklim ini. Jadi gejala perubahan iklim yang diketahui nelayan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia, baik masyarakat pedalaman maupun pesisir, memiliki sistem pengetahuan lokal yang berkaitan dengan lingkungan termasuk pula iklim. Sistem pengetahuan masyarakat atau sistem budaya masyarakat tersebut telah berlangsung secara turun-temurun. Demikian pula sistem pengetahuan lokal berkaitan dengan iklim yang digunakan dalam pemanfaatan, pelestarian, dan juga pengelolaan sumber daya laut oleh masyarakat pesisir di Kecamatan Bluto. Seperti misalnya pengetahuan berkaitan dengan angin pada musim barat atau namborok, secara umum mereka alami pada bulan Januari sampai dengan Agustus. Musim timur atau nimur, bulan September sampai dengan Desember. Akan tetapi pada musim barat terdapat perbedaan tiupan anginnya, yaitu musim barat dengan tiupan angin timur terjadi pada bulan Juli sampai dengan Oktober, sedangkan dengan tiupan angin barat terjadi pada sekitar bulan November sampai dengan Agustus. Lalu yang berkaitan dengan hujan, yaitu musim hujan biasanya mereka alami pada bulan Oktober sampai dengan April, sedangkan musim kemarau bulan Mei sampai dengan September. Lalu yang berkaitan dengan gelombang, menurut informan, karena perairan sekitar kampung tempat tinggal serta fishing ground mereka adalah merupakan selat, yaitu Selat Madura, maka kondisi gelombang cenderung relatif stabil. Tidak ada perubahan tinggi gelombang secara signifikan. Lalu yang berkaitan dengan arus dan angin, pada musim barat, arus lebih kuat dan angin bertiup lebih kencang daripada musim timur. Dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat antara lain berkurangnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka, yaitu selain karena berkurangnya hasil dari laut sebagai nelayan, juga tidak bisa memperoleh tambahan dari darat karena tidak bisa menanam tembakau. Sebagai strategi adaptasi yang dilakukan oleh nelayan adalah melakukan budidaya rumput laut dan sebagai petani menanam cabai jamu. Dampak perubahan iklim yang dirasakan nelayan antara lain yaitu, yang pertama adalah dampak perubahan iklim terhadap lingkungan pesisir. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan banjir, erosi, dan hilang atau memburuknya ekosistem laut, pesisir, dan pantai, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan keanekaragaman hayati. Kedua yaitu dampak perubahan iklim terhadap kegiatan ekonomi.
Terjadinya perubahan iklim sebagaimana dikemukakan oleh beberapa orang informan berpengaruh pada keberadaan sumber daya laut, terutama jumlah tangkapan jenis ikan teri yang menjadi sangat berkurang. Demikian pula pada sumber daya darat, yaitu pada musim-musim bertanam tembakau, jagung, dan palawija tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Perubahan keberadaan sumber daya laut dan musim tanam tersebut tentunya sangat berdampak pada kegiatan mata pencaharian masyarakat. Yang ketiga yaitu dampak perubahan iklim terhadap kegiatan ekonomi di laut. Menurut keterangan informan, adanya perubahan iklim yang tampak dari keadaan arus laut yang sudah 2 tahun ini dirasakan oleh nelayan berpengaruh pada keberadaan sumber daya laut, terutama teri nasi, yang paling parah terkena dampaknya. Keberadaan teri nasi di perairan Sumeneb termasuk perairan sekitar Kecamatan Bluto yang merupakan fishing ground nelayan Bluto sangat berkurang. Sebenarnya menurunnya hasil teri nasi sebenarnya sudah dialami nelayan lebih dari 2 tahun. Bahkan pada tahun 2006 pernah teri nasi tidak ada sama sekali di laut. Walaupun pada waktu itu begitu dirasakan adanya perubahan arus laut. Keempat yaitu dampak perubahan iklim terhadap kegiatan ekonomi darat. Akibat perubahan iklim global, petani kesulitan menentukan waktu tanam karena iklim menjadi tidak menentu. Musim hujan pada tahun-tahun belakangan ini berlangsung lebih lama dan curah hujan lebih tinggi. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu solusi dan strategi dari isu perubahan iklim. Strategi dalam menangkap ikan yang dilakukan nelayan teri nasi, yaitu dengan berpindah fishing ground. Ketika pada fishing ground yang bisa tidak ada atau berkurang sumber dayanya. Di sisi lain, di fishing ground yang baru yang merupakan alternatif pilihan tempat menangkap ikan karena sudah didasarkan pada pengalaman yang berulang-ulang sehingga menjadi pola kebiasaan dalam setiap tahunnya. Pada saat teri nasi masih bisa diperoleh pada fishing ground yang lama, nelayan tetap menangkap di tempat tersebut, dan ketika di fishing ground lama tidak bisa diharapkan, maka nelayan menangkap di fishing ground yang menjadi alternatif untuk mendapatkan hasil. Selain tetap menangkap teri nasi dengan pindah fishing ground, bagi nelayan teri nasi yang tetap mempertahankan usaha penangkapan, mereka beralih menangkap ranjungan karena ranjungan ini meskipun mengalami penurunan produksi akibat perubahan iklim, tetapi termasuk sumber daya yang ada sepanjang tahun karena tidak mengenal musim. Kemudian yang kedua itu strategi yang dilakukan agar tetap dapat melakukan kegiatan mata pencaharian untuk memperoleh pendapatan dengan mencari fishing ground baru maupun beralih ke jenis sumber daya lain atau usaha di luar penangkapan berupa budidaya rumput laut. Sebenarnya hanyalah merupakan coping mekanisme. Dikatakan demikian karena merupakan mekanisme dalam menghadapi perubahan dalam jangka pendek, terutama tujuan untuk mengakses kebutuhan hidup dasar. Itulah yang dapat saya sampaikan, sekaligus merupakan materi terakhir dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.